billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Id, a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya kita tidak lupa untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala kenikmatannya, dengan segala karunia-Nya, dengan limpahan rahmat-Nya, maka kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Dan termasuk kenikmatan besar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kekuatan fisik kepada kita, kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas dalam hidup ini. Kita masih bisa menjumpai dengan hari-hari yang agung, dengan hari-hari yang mulia, di mana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahala dan balasannya berlimpah ganda. Balasannya besar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, dan marilah kita wujudkan syukur kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya, menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, untuk selalu beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala, menjalankan ketaatan kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi akan apa yang dilarangnya. Ma'asyiral ikhwah, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sangat penting yang memiliki ikatan dan hubungan yang sangat kuat dengan keimanan seorang hamba, dengan akidah seorang hamba, dengan keislaman seorang hamba, yaitu kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap muslim untuk selalu cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kenapa kita wajib mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta kepada Rasulullah, dia adalah merupakan dasar dari iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan asas dari akidah yang lurus yang benar. Dia adalah merupakan pondasi Islam. Iman seorang tidak terwujud, Islam seorang tidaklah tegak, dan akidah seorang tidaklah dikatakan lurus kalau dia tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah memegang peranan yang penting di dalam keagamaannya, di dalam imannya. Disebabkan karena cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah perkara yang menunjukkan begitu kuatnya hubungan seorang hamba dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ikatan yang begitu sangat kuat antara pribadi yang beriman ini dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga merupakan perkara yang menunjukkan tekad yang kuat, semangat yang besar di dalam dirinya untuk bersesuaian dengan orang yang dicintainya. Siapa? Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta ini juga dia yang menunjukkan tekad yang besar, semangat yang kuat untuk mengambil tauladan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah itu tidak sama dengan kecintaan kepada perkara-perkara yang lain. Tidak sama dengan cinta seorang kepada siapapun selain kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah merupakan konsekuensi dari iman. Karena dia adalah merupakan bentuk lawazim, keharusan, konsekuensi dari cintanya kepada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia adalah merupakan bentuk ibadah yang dengan hal ini dia mendekatkan diri dengan sedekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah merupakan bentuk qurbah yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa taala, Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah, ketika ada orang yang dia itu lebih mengutamakan dalam hal cinta ini, ya, lebih mencintai kepada keluarganya, lebih mencintai kepada duniawinya dibanding Allah dan Rasulnya, dibanding agamanya, maka Allah mengancam dia, ya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan hukuman bagi orang-orang tersebut. Karena pada dasarnya orang dengan model seperti ini tidaklah terwujud cinta, ya, dan tidaklah terwujud yaitu yang namanya keimanan dan keislaman dan akidah yang lurus pada dirinya.
Ma'asyiral ikhwah jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan syarat keimanan dan sempurnanya iman adalah bisa menjalankan, bisa yaitu melaksanakan, dan ada pada dirinya cinta yang jujur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim." Ya Rasulullah, ada seorang dia mencintai pada suatu kaum, tapi dia tidak bisa menyusul mereka, tapi dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, dan tidak bisa yaitu sama persis dalam hal amal perbuatan. Maka Rasulullah menjelaskan, almar'u ma'aman ahabba, sesungguhnya seorang itu akan bersama, akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka kalau kita mencintai kepada pribadi yang agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita insyaallah taala akan dikumpulkan bersama beliau, dikumpulkan di dalam surganya ma'a ahli jannah beserta dengan penduduk surga yang lainnya. Dan orang yang benar-benar dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman di dalam dirinya. Sebagaimana yang dijelaskan beliau, ya, ada 3 perkara yang apabila mana 3 perkara ini ada pada diri seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, dia akan mendapatkan lezatnya iman. Karena iman ini ada rasanya, iman ini ada kemanisannya, iman ini ada kelezatannya, dan itu terwujud bila mana dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Dia mengutamakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada segala sesuatu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan terkadang kita bertanya di dalam diri kita, setelah kita mengetahui betapa besar nilai cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW dan betapa besar buah yang dihasilkan seorang tatkala dia mewujudkannya, dia bertanya kepada dirinya, benarkah saya adalah orang yang cinta kepada Rasulullah? Benarkah saya adalah orang yang jujur di dalam mencintai kepada pribadi yang agung ini, kekasih Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia ini? Maka ini adalah renungan yang besar bagi kita semuanya. Karena dengan renungan ini kita akan tahu seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah, dan sudah jujur apa belum cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu itu kalau benar ada pada diri seorang, pasti ada alamatnya, pasti ada tandanya, pasti ada yang mengindikasikan bahwasannya dia adalah orang-orang yang benar telah mewujudkannya. Maka di antara tanda yang besar yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa diingkari, seorang itu jujur cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau dia itu berusaha untuk mengagungkan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya.
Ini yang pertama dan yang terpenting darinya. Dia berusaha untuk mempelajari, memahami dengan baik ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, baik berupa masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, perilaku, atau interaksi sosial. Dia berusaha untuk mempelajari dengan benar, melaksanakan di dalam hidupnya, dan berusaha untuk komitmen di dalam menghidupkan sunnah-sunnah petunjuk, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dia meremehkan ajaran Nabi, orang yang menyepelekan petunjuk Rasulullah, orang yang menterlantarkan petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, belum ada cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum terwujud yang namanya cinta kepada pribadi yang besar, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, katakan, terangkan kepada manusia, bila mana kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, ikutilah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Maka al-iqtida wal ittiba, ya, patuh dan mengambil contoh dan mengambil suri tauladan, meneladani kepada Rasulullah adalah alamat yang paling besar pada diri seorang, yang mengindikasikan bahwasanya dia adalah orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertanda yang besar yang menunjukkan dia jujur dalam cinta kepada Rasulullah adalah dia punya perhatian yang besar kepada Al-Quranul Karim. Dia punya kesungguhan di dalam mempelajarinya, baik dari segi bacaannya, kemudian dari segi maknanya. Dia berusaha untuk memahami perintah-perintah yang ada di dalamnya, larangan-larangannya, dan hikmah-hikmah makna yang terkandung di dalamnya. Dia punya kemauan besar di dalam mempelajari Al-Quran, karena ini adalah merupakan misi besar dari Rasulullah untuk menyampaikannya kepada manusia supaya menjadi pedoman bagi kita semuanya. Oleh karena itulah sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, janganlah seorang itu bertanya kepada dirinya melainkan tentang Al-Quran. Kalau orang itu benar-benar punya perhatian besar atau cinta kepada Al-Quran, berarti dia adalah orang yang jujur cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berupaya untuk mempelajari Al-Quran. Janganlah kita bosan di dalam mengkaji ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala di sela-sela dari waktu yang dikaruniakan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena banyak di antara kita yang belum benar bacaan Qur'annya, belum benar tajwidnya. Banyak di antara kita yang tidak punya hafalan sama sekali dari Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mengaku cinta kepada Al-Quran? Bagaimana dia mengaku cinta kepada Rasulullah? Bagaimana dia mengaku cinta kepada Allah? Bagaimana dia mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tapi tidak punya kemauan tentang Al-Quranul Karim? Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
seorang itu dikatakan jujur cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia mencintai, meridhoi orang-orang yang dicinta dan diridho oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada para sahabatnya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan seterusnya. Rasulullah sangat mencintai keluarganya, istrinya dan anak keturunannya. Maka apabila mana seorang itu jujur cinta kepada Rasulullah, dia juga cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga mencintai kepada para istri Nabi. Dia juga cinta kepada anak keturunan beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak mungkin orang itu mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia membenci kepada para sahabat Nabi. Ya. Tidak mungkin orang itu kalau dia mengaku cinta kepada Rasulullah tapi dia membenci kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga benci kepada anak keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang jujur cinta kepada Rasulullah menyelaraskan cintanya kepada apa yang dicinta dan disuka dan diridhoi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tanda cinta yang jujur kepada Rasulullah adalah orang itu memperbanyak untuk mengingat beliau, memperbanyak membaca sholawat atas beliau, dan merindukan untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk para hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang benar-benar jujur di dalam cinta kepada Allah, di dalam cinta kepada Rasulullah, bisa membuktikan cinta yang benar kepada Rasulullah dengan mengikuti petunjuk yang beliau bawa, dengan melaksanakan sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau dalam hidup ini, berusaha untuk mempelajari Al-Quran, dan termasuk orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah Muhammad, berupaya untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, banyak mengingat perjalanan hidup beliau. Yang ini semuanya adalah mengantarkan kita kepada sempurnanya iman, sempurnanya Islam, dan kesempurnaan akidah yang lurus. Ma'asal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutabisan alaina fanadilla wa ja'alnal muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون